Siang itu matahari terasa begitu terik. Pasar tradisional di pinggiran kota dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Aroma ikan asin bercampur dengan wangi sayur mayur segar, suara plastik kresek berdesakan, dan langkah kaki para pembeli yang terburu-buru menciptakan suasana khas yang ramai. Di salah satu lorong pasar yang agak dalam, sebuah toko baru berdiri. Temboknya masih tampak segar meski sederhana, hanya papan kayu dengan tulisan tangan, "Pakaian murah, Bu Rini." Bu Rini, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, berdiri di depan tokonya dengan senyum penuh harapan. Hari itu adalah hari pertama tokonya resmi dibuka. Ia telah menyiapkan pakaian sederhana, kaos oblong, celana kain, rok panjang, dan beberapa baju anak, semuanya ditata rapi di gantungan besi dan meja kayu. Di kepalanya, ia membayangkan toko kecil ini akan menjadi jalan keluar dari tekanan hidup yang selama ini menghimpit. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Orang-orang yang berlalu lalang lebih banyak melirik ke toko-toko besar di dekat pintu masuk pasar. Di sana, papan nama mencolok dengan lampu warna-warni menarik perhatian pembeli. Musik dangdut dari speaker kecil membuat toko lain terdengar meriah. Sementara toko Bu Rini berdiri sendirian, sunyi, seolah tak terlihat. "Murah, murah, celana 15.000 saja," seru Bu Rini mencoba menarik perhatian seorang ibu yang lewat. Sang ibu hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya menuju toko sebelah. Waktu berjalan, namun tak ada satupun pembeli yang masuk. Peluh mulai membasahi pelipis Bu Rini. Senyum yang tadi mengembang kini perlahan memudar. Di sudut pasar, beberapa pedagang pakaian lain memperhatikan dengan tatapan meremehkan. "Kasihan, baru buka sudah sepi," bisik seorang pedagang sambil tertawa kecil. "Ya jelaslah, mana bisa saingan sama kita. Modal pas-pasan, barangnya juga murahan," sahut yang lain. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Bu Rini. Ia berusaha menutup telinga, pura-pura sibuk menata kembali lipatan baju, meski hatinya tersayat. Ia tahu memulai usaha tidak mudah, tapi ejekan itu menambah luka di dalam dadanya. Siang semakin panas. Pembeli semakin ramai, tetapi arus langkah mereka selalu melewati tokonya. Sesekali ada yang menoleh, namun segera mengalihkan pandangan begitu melihat toko kecil tanpa pendingin, tanpa dekorasi meriah. Bu Rini hanya bisa menegakkan tubuh, mencoba tampak percaya diri, meski hatinya penuh kegelisahan. Menjelang sore, satu orang akhirnya berhenti di depan tokonya. Seorang bapak tua dengan kemeja lusuh memperhatikan baju-baju yang digantung. Bu Rini segera menghampiri dengan wajah ramah. "Silakan, Pak. Ini murah sekali. Boleh dipegang bahannya, adem, nyaman dipakai." Bapak itu mengangguk pelan, mengambil satu kaos, menimbang sebentar, lalu mengembalikan. "Nanti saja, Bu," katanya, sebelum melangkah pergi. Hanya itu interaksi kecil yang Bu Rini dapatkan hari itu. Tak ada transaksi, tak ada pembeli yang benar-benar tertarik. Ia menatap papan nama sederhana tokonya, lalu menghela napas panjang. Dalam hati, ia bertanya apakah keputusannya benar membuka usaha di tempat seperti ini. Namun di balik kekecewaan, ada bara kecil yang tetap menyala. Bu Rini bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Sejak awal ia sudah tahu jalan ini tidak mudah. Modal yang ia kumpulkan dengan susah payah tidak boleh sia-sia hanya karena rasa malu atau ejekan orang. Ketika pedagang lain mulai berkemas, Bu Rini masih berdiri tegak. Ia melipat kembali baju-baju yang seharian tergantung tanpa ada yang terjual. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena tekanan perasaan. Namun bibirnya berbisik lirih, seolah memberi janji pada dirinya sendiri. "Besok pasti lebih baik. Aku harus bertahan." Malam mulai turun, lampu-lampu pasar menyala satu persatu. Bu Rini menutup pintu tokonya yang kecil itu. Di wajahnya, kelelahan bercampur dengan tekad keras yang enggan padam. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai,
Dan ia harus menemukan cara agar tokonya bisa bertahan di tengah kerasnya persaingan pasar. Hari pertama berakhir tanpa hasil. Tapi di dalam hati Burini, ada sesuatu yang berbisik. Keberhasilan membutuhkan lebih dari sekadar usaha biasa. Dan bisikan itu, entah dari mana datangnya, mulai menanamkan rasa penasaran yang kelak menyeretnya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, rumah Burini terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu temaram di ruang tamu hanya memberikan cahaya kekuningan yang redup, cukup untuk menerangi meja kayu tempat ia duduk. Di atas meja, tergeletak sebuah buku catatan lusuh, sebuah kalkulator kecil, dan beberapa lembar uang receh yang ia hitung berulang kali. Tangan Burini bergetar setiap kali merapikan lembaran uang yang tidak seberapa. Dari hasil seharian membuka toko, yang ia dapat hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana. Padahal, biaya sewa kios, cicilan modal, dan kebutuhan rumah tangga terus menuntut. Ia menghela napas panjang. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Sesekali terdengar motor lewat di jalanan kecil depan rumah. Rumah sederhana itu berdinding papan sebagian lagi tembok semen yang mulai kusam. Dari dapur, tercium aroma nasi sisa siang yang dihangatkan kembali. Ya Allah, gumamnya lirih, matanya menatap kosong pada buku catatan. Di halaman itu, angka-angka hasil penjualan yang kecil tampak kontras dengan daftar hutang yang makin panjang. Nama-nama rentenir kecil yang meminjamkan modal tertulis di sana, lengkap dengan jumlah yang harus segera dibayar. Burini merasa dadanya sesak. Ia menutup buku itu, lalu bersandar ke kursi kayu. Bayangan wajah pedagang lain di pasar yang tadi meledek terus menghantui pikirannya. Kata-kata merendahkan yang terdengar seolah menggema di telinga. Mana bisa saingan sama toko besar? Paling juga tutup sebentar lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia buru-buru mengusapnya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Namun rasa malu yang terus menekan membuatnya sulit bernapas lega. Ia menatap sudut ruangan. Di sana ada foto almarhum suaminya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Foto itu sudah agak pudar, tapi senyum pria itu masih jelas terlihat. Burini merasakan rindu sekaligus pedih. Seandainya suaminya masih ada, mungkin ia tidak harus menanggung semua beban seorang diri. Kalau Mas masih ada, pasti aku nggak sendirian begini, bisiknya, hampir tak terdengar. Malam semakin larut. Angin berhembus lewat celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang. Burini memeluk dirinya sendiri, seolah mencari kehangatan. Dalam kepalanya, bayangan kebutuhan besok sudah menghantui, uang sekolah anak, biaya listrik, sewa kios yang sebentar lagi jatuh tempo. Semuanya menumpuk, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin besok lebih ramai. Mungkin ada pembeli yang datang banyak. Ia membatin. Tapi logikanya langsung mematahkan harapan itu. Ia tahu persaingan di pasar sangat ketat. Toko-toko besar dengan modal melimpah bisa menjual barang lebih murah dengan promosi yang meriah. Sementara tokonya hanya papan sederhana, tanpa hiasan, tanpa daya tarik. Rasa malu mulai menguasai pikirannya. Ia membayangkan wajah orang-orang yang mengenalnya, keluarga jauh, tetangga, bahkan pedagang di pasar. Mereka pasti menertawakan kegagalannya. Burini buka toko tapi nggak laku. Bayangan ejekan itu membuatnya ingin bersembunyi dari dunia. Namun di balik rasa malu itu, ada juga kemarahan. Mengapa hidup begitu tidak adil? Mengapa usaha kerasnya seperti tidak ada hasil? Ia sudah berjuang, menabung bertahun-tahun, berani mengambil hutang, tapi yang ia dapat hanyalah kegagalan di hari-hari pertama. Tangannya mengepal. Aku nggak boleh kalah, aku nggak boleh menyerah, bisiknya dengan suara bergetar. Tapi suara itu terdengar lebih seperti doa putus asa ketimbang keyakinan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Rumah tetangga sudah mulai sepi, hanya suara TV samar dari rumah sebelah yang masih terdengar.
Bu Rini memutuskan menutup buku catatannya, lalu merapikan uang receh yang berserakan. Ia menyimpannya ke dalam kaleng kecil, kemudian menarik napas panjang. Sebelum tidur, ia menyalakan lilin kecil di meja, sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk menenangkan diri. Nyala api berkelip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Bu Rini memandangi api itu, matanya sayu, pikiran melayang jauh. Di hatinya, ia tahu tekanan ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Ada dorongan kuat untuk mencari jalan keluar cepat, meski entah bagaimana caranya. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan berulang muncul. Apakah aku harus mencari bantuan? Apakah ada cara lain selain menjual rugi? Apakah aku sanggup terus begini? Malam itu Bu Rini akhirnya merebahkan tubuhnya di ranjang sederhana. Suara tik-tok jam dinding menemani, seakan menghitung waktu yang kian mendesaknya. Matanya terpejam, tapi pikirannya terus berputar. Rasa malu, hutang yang menumpuk, dan bayangan kegagalan membuat tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Dan di tengah keheningan malam, tekad yang samar mulai tumbuh di hatinya. Ia harus mencari jalan lain. Jalan yang bisa membuatnya keluar dari lingkaran tekanan ini, meski ia belum tahu bahwa jalan itu akan membawanya ke kegelapan yang jauh lebih dalam. Sore itu, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, dan rintik hujan mulai jatuh membasahi atap pasar tradisional yang sebagian besar terbuat dari seng berkarat. Air menetes deras dari sela-sela atap, menimbulkan suara ritmis yang bercampur dengan riuh langkah orang-orang yang bergegas pulang. Aroma tanah basah menyatu dengan bau ikan asin, sayur-sayuran yang layu, dan kain-kain lembab yang tergantung di kios. Bu Rini berjalan keluar dari kiosnya dengan wajah murung. Hari itu penjualan kembali mengecewakan. Uang yang ia dapat bahkan tidak cukup untuk membayar ongkos anak buah yang kadang membantu membereskan barang. Ia menenteng kantong plastik berisi pakaian yang tak laku. Pundaknya terasa berat seolah ikut menanggung beban hutang dan rasa malu. Lorong pasar makin sepi. Hanya ada beberapa pedagang yang sibuk menutup dagangan mereka, menggulung tikar, atau menutup kios dengan papan kayu. Sisa air hujan mengalir di lantai, membawa kotoran dan sampah plastik kecil yang hanyut ke selokan. Bu Rini melangkah pelan, berusaha menghindari genangan air yang memantulkan cahaya redup dari lampu-lampu kuning yang mulai menyala. Saat ia melewati lorong sempit yang jarang dilalui pembeli, suasana tiba-tiba terasa berbeda. Lorong itu lebih gelap dibanding bagian pasar lain, karena atap seng di atasnya bolong dan cahaya yang masuk terhalang awan hitam. Angin berembus, membuat tirai-tirai plastik bergoyang pelan, menimbulkan suara berdecit yang aneh. Bu Rini merapatkan jaket tipisnya, mencoba mempercepat langkah. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul sosok seorang pria tua. Tubuhnya kurus, bahunya bungkuk, dan ia mengenakan pakaian serba lusuh yang kebasahan karena hujan. Topi caping menutupi sebagian wajahnya, membuat sorot matanya hanya terlihat sekilas, tajam dan penuh rahasia. Ia berdiri diam, seolah memang menunggu seseorang. Bu Rini terhenti sejenak. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar di dadanya. "Permisi, Pak," ucapnya singkat, berusaha lewat begitu saja. Namun pria tua itu justru melangkah maju, menghalangi jalannya. Suaranya serak, namun jelas terdengar di tengah suara hujan. "Ibu kelihatan sedang banyak pikiran," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Bu Rini terkejut. Ia tidak mengenal pria itu, tapi kata-katanya seperti langsung menembus isi kepalanya. "Saya baik-baik saja," jawabnya cepat, meski nadanya terdengar gugup. Ia mencoba berjalan memutar, tapi pria tua itu kembali menghadang dengan langkah pelan namun pasti. "Tidak perlu berpura-pura. Saya tahu apa yang ibu rasakan," lanjut pria itu. "Dagangan sepi, hutang menumpuk, orang-orang meremehkan. Semua menekan ibu, bukan?" Bu Rini membeku. Bibirnya bergetar, ingin menyangkal, tapi kata-kata itu terlalu tepat. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan wajah pucat.
Pria tua itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang sebagian besar sudah tanggal. Senyum itu bukannya memberi kehangatan, melainkan membuat bulu kuduk berdiri. Ada jalan keluar, Bu. Jalan yang bisa membuat kios ibu ramai pembeli. Jalan yang bisa membuat ibu tidak lagi dipandang rendah, ucapnya perlahan, penuh penekanan. Hujan semakin deras di luar lorong, membuat suasana makin tegang. Suara air mengguyur atap seng bercampur dengan detak jantung Bu Rini yang berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba bersuara. "Bapak siapa? Kenapa bicara seperti itu?" Pria tua itu tidak menjawab pertanyaan. Ia hanya menunduk sedikit, lalu mengeluarkan sebatang kayu kecil dari sakunya. Kayu itu tampak biasa, namun ada goresan-goresan aneh di permukaannya, seperti simbol atau tulisan kuno. Ia mengangkatnya pelan, seolah sedang memperlihatkan sesuatu yang sakral. "Dunia ini penuh rahasia, Bu," katanya lirih. "Dan rahasia itu hanya diberikan pada orang yang berani mengambilnya. Ibu ingin dagangan laris? Ingin terlepas dari tekanan? Itu bisa terjadi, asal ibu mau mendengar dan mengikuti jalan yang saya tunjukkan." Bu Rini terdiam. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menolak dan segera pergi, tapi kaki-kakinya seakan tertahan. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Kata-kata pria itu seperti racun yang perlahan meresap, membangkitkan harapan di tengah putus asa. "Bapak, maksudnya apa?" Akhirnya ia bersuara, suaranya gemetar. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Tatapan matanya menusuk, membuat Bu Rini tidak mampu berpaling. "Nanti ibu akan tahu. Tapi saya bisa katakan satu hal. Mulai besok, jika ibu ingin hidup berubah, datanglah ke ujung pasar, dekat bangunan tua yang sudah lama kosong. Cari saya di sana. Saya akan tunjukkan caranya." Hening sejenak. Hanya suara rintik hujan yang terdengar. Bu Rini merasa dadanya semakin sesak. Logika kecil dalam dirinya berteriak agar ia segera lari, tapi sisi lain hatinya, yang dipenuhi rasa putus asa, mulai tergoda. Pria tua itu kemudian melangkah mundur, tubuhnya perlahan menghilang ke balik tirai plastik yang bergoyang ditiup angin. Seakan ia hanyalah bayangan yang muncul lalu lenyap bersama gelapnya lorong pasar. Bu Rini masih berdiri kaku. Nafasnya tersengal, tangannya menggenggam erat kantong plastik berisi pakaian. Ia menoleh ke arah pria tadi, tapi sosoknya sudah tidak terlihat. Dengan langkah terburu-buru, ia keluar dari lorong itu. Hujan masih mengguyur, membasahi kepalanya, namun ia tidak peduli. Pikirannya kacau. Kata-kata pria tua tadi terus berputar di kepalanya. Ada jalan keluar, kios ibu bisa ramai pembeli. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Rini merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang aneh, yang sedang menunggu di balik keputusasaannya. Malam itu rumah Bu Rini terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu minyak kecil di ruang tengah memancarkan cahaya kuning temaram yang hanya cukup menerangi sebagian ruangan. Angin malam berhembus dari celah jendela kayu yang sudah lapuk, membuat tirai tipis berkibar pelan. Suara angin bersiul halus, sesekali disertai bunyi kayu tua berderit, seolah rumah itu ikut merasakan kegelisahan penghuninya. Bu Rini duduk di kursi rotan usang. Di hadapannya tergeletak beberapa lembar uang recehan hasil penjualan hari itu. Ia memandangi uang itu dengan mata kosong, lalu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Hutang terus menumpuk, sementara pemasukan tidak pernah menutup kebutuhan. Pikirannya kembali pada sosok pria tua misterius yang ia temui di pasar sore itu. Tatapan matanya, suara seraknya, dan kalimat yang diucapkan masih terngiang-ngiang jelas. "Ada jalan keluar, kios ibu bisa ramai pembeli." Kata-kata itu menusuk seperti bisikan setan, menggoda di saat hati sedang lemah. Ketukan pelan di pintu membuat Bu Rini tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu. "Siapa?" Suaranya terdengar gugup.
Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang menyusup melalui celah kayu. Bu Rini menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka pintu. Sosok itu berdiri di depan rumah, pria tua misterius yang sama. Caping masih menutupi sebagian wajahnya, tubuhnya dibalut kain lusuh yang tampak lembab oleh embun. Senyumnya samar, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Ibu," sapanya lirih. "Saya sudah bilang, kalau ingin keluar dari beban ini, datanglah padaku. Tapi sepertinya saya yang harus datang menjemput." Bu Rini mundur setengah langkah. "Apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu masuk tanpa diminta. Entah kenapa, Bu Rini tidak mampu menolak. Suasana rumah semakin mencekam. Lampu minyak bergoyang diterpa angin, membuat bayangan tubuh pria itu menari-nari di dinding, tampak lebih besar dan menyeramkan. "Yang saya inginkan sederhana," katanya pelan, duduk di kursi rotan yang sama. "Saya ingin menolong ibu. Tapi setiap pertolongan ada harganya." Bu Rini menelan ludah. "Harga? Apa maksud Bapak?" Pria itu menghela napas panjang, lalu menatap Bu Rini dalam-dalam. "Saya bisa membuat toko ibu ramai setiap hari. Orang-orang akan berdesakan membeli pakaian ibu. Barang yang murah akan terlihat indah, meski kualitasnya biasa. Semua mata akan tertuju pada kios ibu." Bu Rini merasakan dadanya sesak. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Ia bisa membayangkan wajah para pedagang tetangga yang dulu meledek kini iri melihat kesuksesannya. Tapi, pria itu menekankan suaranya, "Ada syarat yang harus ibu jalani." Suasana seketika hening. Hanya bunyi detak jam dinding tua yang terdengar, berdetak lambat namun menghantui. Syarat itu adalah, ibu harus menaruh sebuah boneka manekin di depan toko. Boneka itu bukan boneka biasa. Ia harus berdiri di sana, menjadi daya tarik yang membuat pembeli tidak bisa berpaling. Bu Rini mengerutkan kening. Boneka manekin? Bukankah toko lain juga punya? Apa bedanya? Pria itu tersenyum tipis. Bedanya, boneka ini harus diberi sesajen setiap bulan. Sesajen itu sederhana, makanan, bunga, dan sehelai rambut manusia. Tubuh Bu Rini langsung merinding. "Rambut manusia?" ulangnya pelan, hampir berbisik. Pria itu mengangguk tenang, seolah itu hal biasa. "Ya, tidak perlu banyak, hanya sehelai. Letakkan di dalam boneka itu bersama sesajen. Dengan begitu, boneka akan hidup, bukan seperti manusia, tapi cukup untuk menarik energi yang dibutuhkan. Itulah yang akan membuat kios ibu tak pernah sepi pembeli." Ruangan mendadak terasa dingin. Bu Rini menggenggam tangannya erat, keringat dingin menetes dari pelipis. Ia menatap pria itu tak percaya. Itu terdengar gila," katanya lirih. Pria tua itu tidak tersinggung. Ia justru mencondongkan tubuh, berbicara lebih pelan. "Gila? Atau mungkin inilah satu-satunya jalan? Hutang menumpuk, dagangan sepi, orang-orang menertawakan ibu. Jika ibu menolak, tak lama lagi kios itu akan benar-benar mati. Tapi jika ibu menerima, segalanya akan berubah." Bu Rini terdiam. Hatinya berperang hebat. Bagian dirinya ingin segera mengusir pria itu, menutup pintu, dan melupakan semuanya. Tapi bagian lain, bagian yang sudah letih dihina, yang tercekik oleh hutang, mulai tergoda. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu sempit itu. Pikirannya bercampur aduk. "Kalau saya lakukan ini, apakah benar semua akan berubah?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu menatapnya lama. "Saya tidak pernah salah dalam janji. Tapi ingat, sekali ibu memulainya, tidak ada jalan kembali." Kata-kata itu menggema di kepala Bu Rini. Tidak ada jalan kembali. Ia menggigit bibir, matanya berair, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Pria tua itu bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju pintu,
lalu berhenti sejenak sebelum melangkah keluar. Pikirkan baik-baik malam ini. Besok, saya akan datang membawa boneka itu. Pilihannya ada di tangan ibu. Kemudian ia menghilang ke dalam gelapnya malam, meninggalkan Bu Rini yang berdiri kaku di ruang tamu. Lampu minyak bergetar, bayangan di dinding terus bergoyang, seolah menertawakan keraguan yang menggerogoti dirinya. Malam itu, Bu Rini tidak bisa tidur. Suara angin dari celah jendela terdengar seperti bisikan halus, seakan mengulang-ulang kalimat pria itu. Sekali ibu memulainya, tidak ada jalan kembali. Pagi itu, pasar tradisional perlahan mulai ramai. Matahari baru naik, cahayanya menembus sela-sela atap seng yang berkarat, memantul di genangan air sisa hujan malam. Pedagang sayur menata dagangan mereka, penjual ikan berteriak menawarkan harga, dan aroma kue-kue basah bercampur dengan bau tanah yang lembab. Hiruk-pikuk khas pasar sudah kembali hidup. Namun di salah satu sudut pasar, toko pakaian kecil milik Bu Rini tampak berbeda. Di depan kios itu, kini berdiri sebuah boneka manekin. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih pucat mengilap, matanya kosong menatap lurus ke depan. Pakaian murah yang dikenakan boneka itu entah bagaimana terlihat begitu menarik, seolah jauh lebih mewah dari kenyataan. Bu Rini berdiri di balik etalase, menatap boneka itu dengan jantung berdegup kencang. Malam sebelumnya, pria tua misterius itu datang lagi, membawa boneka tersebut. Ia tidak banyak bicara, hanya meletakkannya di depan toko, lalu pergi begitu saja. Sesajen pertama sudah Bu Rini letakkan sesuai syarat, bunga, makanan, dan sehelai rambut yang ia potong dari kepalanya sendiri. Awalnya, ia merasa ragu. Boneka itu tampak menyeramkan dengan tatapan kosongnya. Tapi entah mengapa, begitu matahari mulai naik, sesuatu terasa berbeda. Lihat deh, bajunya bagus. Suara seorang ibu muda tiba-tiba terdengar di depan toko. Bu Rini terperanjat. Ia menoleh, melihat dua ibu-ibu yang baru selesai berbelanja sayur kini berhenti di depan manekin. Mereka memperhatikan pakaian sederhana yang dikenakan boneka itu. Padahal, itu hanyalah blus murah yang semalam tidak ada satupun pembeli yang melirik. Tak lama, ibu-ibu itu masuk. Mereka mulai melihat-lihat baju lain, menyentuh kain, membandingkan warna. Salah satunya akhirnya berkata, "Bu, saya ambil yang ini. Ya, pas banget buat anak saya." Bu Rini hampir tak percaya. Tangannya gemetar saat menerima uang dari pembeli pertamanya pagi itu. Seiring berjalannya waktu, makin banyak orang berhenti di depan toko. Mereka yang awalnya hanya melintas kini seakan tertarik oleh keberadaan manekin itu. Ada yang masuk sekadar melihat-lihat, tapi banyak juga yang langsung membeli. Anehnya, pakaian murahan yang biasanya dianggap lusuh kini terlihat jauh lebih menarik di mata mereka. "Wah, kok bisa murah gini, Bu? Padahal modelnya bagus banget," komentar seorang remaja putri sambil menawar celana. Bu Rini tersenyum kikuk. "Iya, Nak, silakan kalau suka. Masih banyak pilihan lain." Dalam hatinya, ia terheran-heran. Pakaian itu dari dulu sama saja, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah boneka manekin di depan toko. Menjelang siang, toko Bu Rini yang biasanya sepi kini dipenuhi orang. Para pembeli berdesakan, suara tanya jawab soal harga bercampur dengan suara kain yang disibakkan. Suasana toko kecil itu mendadak hidup, berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya. Dari kejauhan, beberapa pedagang tetangga mulai memperhatikan dengan wajah heran. "Aneh ya, kemarin-kemarin sepi. Sekarang kok rame banget?" bisik seorang pedagang. Bu Rini mendengar bisikan itu, tapi ia pura-pura sibuk melayani pembeli. Dalam dadanya, rasa lega dan gembira bercampur dengan kegelisahan. Benarkah ini berhasil? Apakah semua ini karena boneka itu? Siang hari, setelah pembeli sedikit berkurang, Bu Rini duduk sebentar di bangku kecil. Tangannya masih sibuk menghitung uang, jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya.
Senyum tipis tersungging di wajahnya, tapi matanya terus melirik ke arah manekin di depan toko. Manekin itu berdiri kaku, tatapannya tetap lurus. Namun entah kenapa, Bu Rini merasa seolah mata kosong itu sesekali melirik ke arahnya. Ia menggeleng cepat, berusaha menepis pikiran aneh itu. Tidak, itu cuma perasaan saja, gumamnya pelan. Sore menjelang, toko Bu Rini masih dipenuhi pembeli. Hingga matahari condong ke barat, dagangannya hampir setengah habis. Ia menutup toko dengan perasaan campur aduk, antara lega, bahagia, dan takut. Malamnya, di rumah, ia menatap uang hasil penjualan hari itu. Jumlahnya benar-benar tidak masuk akal dibanding hari-hari sebelumnya. Ia memegang uang itu dengan tangan bergetar. Benar, berhasil, bisiknya. Ini keajaiban. Namun, ketika ia memejamkan mata, bayangan boneka manekin itu terus menghantui pikirannya. Tatapan kosongnya, wajah pucatnya, berdiri kaku di depan toko, seolah bukan benda mati. Bu Rini menggigil, tapi di saat yang sama, ia tidak bisa memungkiri perasaan puas yang menyelinap di hatinya. Hidupnya mulai berubah. Dan di balik rasa kagum itu, ada kegelisahan yang sulit ia usir. Apa yang sebenarnya sudah ia mulai? Pagi itu pasar sudah penuh hiruk-pikuk sejak matahari baru naik. Suara pedagang sayur, teriakan penjual ikan, dan langkah-langkah kaki pembeli bercampur menjadi satu simfoni ramai. Namun, di tengah semua kebisingan itu, ada satu kios yang menarik perhatian lebih dari biasanya, toko pakaian murah milik Bu Rini. Hari ini ia memutuskan menggelar diskon besar-besaran. Sebuah spanduk sederhana yang ia tulis dengan cat merah tergantung di depan kios. Diskon besar. Semua pakaian 50% off. Spanduk itu bergoyang diterpa angin, seolah mengundang siapa saja yang lewat untuk mampir. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, kerumunan mulai terbentuk. Para pembeli dari berbagai sudut pasar berbondong-bondong mendekat, penasaran dengan harga miring yang ditawarkan. Mereka berdesakan di depan kios, sebagian melirik boneka manekin yang berdiri kaku mengenakan dress sederhana namun entah mengapa tampak sangat elegan di mata orang-orang. "Bu, ini beneran diskon? Kok murah banget?" tanya seorang remaja perempuan sambil memegang blus berwarna biru. "Ya, nak. Kalau suka, ambil saja, stok terbatas," jawab Bu Rini dengan senyum lebar. Suaranya terdengar penuh percaya diri, berbeda jauh dari beberapa minggu lalu ketika ia masih sering duduk murung menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Suasana toko semakin riuh. Ada ibu-ibu yang sibuk memilih celana anak, bapak-bapak yang menunggu dengan sabar sambil membawa kantong belanja, hingga anak-anak yang berlarian di sela-sela kios. Pakaian bergantungan di gantungan kawat bergerak ke sana kemari, disentuh, ditarik, lalu diambil. Pedagang tetangga mulai melirik dengan wajah iri. Herannya, barangnya sama-sama murahan, tapi di kios Bu Rini laris manis, gumam salah satu pedagang sambil menyipitkan mata. "Iya, katanya kasih diskon besar. Tapi tetap aja aneh, kenapa orang-orang lebih tertarik ke situ daripada ke kios kita?" sahut yang lain. Mereka berbisik-bisik sambil sesekali melirik manekin di depan kios. Bu Rini mendengar bisikan itu, tapi kali ini hatinya tidak ciut. Sebaliknya, ia merasakan kepuasan yang sulit digambarkan. "Akhirnya aku bisa berdiri setara, bahkan lebih dari mereka," pikirnya. Siang menjelang, keramaian semakin memuncak. Pembeli sampai harus antre di depan kios kecil itu. Bu Rini sibuk melayani, tangannya cekatan melipat pakaian, menghitung uang, dan membungkus belanjaan. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi senyumnya tak pernah lepas. Baginya, semua kelelahan itu kini terasa manis. Namun, di tengah euforia itu, ada sesuatu yang membuatnya sesekali merinding. Saat ia sibuk melayani pembeli, matanya beberapa kali menangkap bayangan aneh. Boneka manekin di depan toko, yang seharusnya hanya berdiri kaku, tampak seolah bergeser sedikit posisinya.
Tangannya yang tadinya lurus kini terlihat sedikit miring, atau kepalanya yang semula tegak tampak sedikit condong ke arah kerumunan. "Ah, mungkin cuma perasaanku saja," gumam Burini sambil buru-buru kembali melayani pembeli. Namun, bukan hanya dirinya yang merasa. Seorang anak kecil yang ikut ibunya berbelanja tiba-tiba berkata polos, "Ma, bonekanya senyum, ya?" Sang ibu tertawa kecil. "Ah, jangan aneh-aneh. Itu cuma boneka." Ia lalu menyeret anaknya pergi, tak memedulikan wajah Burini yang seketika memucat. Meski berusaha menepis kegelisahan itu, Burini tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa toko kecilnya kini benar-benar ramai. Uang masuk deras, dagangan laku habis, bahkan beberapa pembeli memohon agar ia menambah stok barang. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sore hari, ketika pasar mulai sepi, Burini akhirnya bisa menutup kios. Ia duduk di kursi kayu kecil di dalam toko, menatap tumpukan uang hasil penjualan. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Senyumnya mengembang, tapi sesekali matanya melirik manekin yang masih berdiri di depan etalase. Cahaya matahari senja jatuh pada wajah boneka itu, membuat bayangan matanya tampak lebih hidup. Sekilas, Burini merasa seolah boneka itu benar-benar menatap balik padanya, tatapan kosong yang diam-diam menyimpan sesuatu. Ia merinding, buru-buru menutup pintu kios, lalu pulang dengan langkah cepat. Malam itu, di rumah, Burini kembali menghitung hasil penjualan sambil tersenyum puas. Namun, senyum itu berangsur hilang ketika ia teringat sesajen berikutnya yang harus ia siapkan. Rambut manusia, syarat kecil yang terus menghantui pikirannya. Ia menyentuh ujung rambutnya sendiri, merasa ada beban berat yang perlahan menekan. Keajaiban ini nyata, pikirnya. Tapi, sampai kapan aku bisa menanggung syaratnya? Siang itu pasar kembali ramai. Udara panas bercampur bau ikan, rempah, dan keringat manusia memenuhi lorong-lorong sempit. Suara tawar-menawar menggema, namun di tengah keramaian itu, kios Burini tetap menjadi pusat perhatian. Diskon besar masih berlaku, dan pembeli terus berdatangan. Boneka manekin yang berdiri di depan etalase mengenakan gaun sederhana warna krem. Meski gaun itu sebenarnya murah, entah bagaimana terlihat memikat di mata banyak orang. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang ibu muda yang hendak masuk ke kios tiba-tiba berhenti. Matanya terpaku pada wajah manekin. Bibirnya bergetar, dan ia mundur selangkah. "Bu, bonekanya." "Kok, matanya ngikutin saya, ya?" bisiknya pada temannya yang ikut berbelanja. Temannya tertawa, mencoba mengabaikan rasa merinding. "Ah, kamu aja yang kebanyakan nonton film horor." Tapi meskipun tertawa, ia sendiri cepat-cepat menundukkan kepala, enggan bertemu tatap dengan mata kaca boneka itu. Di dalam kios, Burini melihat kejadian itu dari balik meja kasir. Ia tersenyum canggung, berusaha menenangkan. "Jangan takut, Bu. Namanya juga boneka, memang sengaja dipajang biar menarik pembeli." Namun, ekspresi ibu muda itu tetap ragu. Ia akhirnya masuk dan membeli selembar baju, tapi langkahnya terburu-buru, seolah ingin segera pergi. Tak lama, seorang anak laki-laki kecil yang ikut ibunya belanja mendadak menangis keras. Jarinya menunjuk ke arah manekin. "Emma." Bonekanya ngedip, teriaknya dengan suara parau. Beberapa orang yang sedang memilih pakaian menoleh, wajah mereka berubah tegang. Ibunya buru-buru menenangkan sang anak sambil meminta maaf pada Burini. "Namanya juga anak kecil, Bu. Imajinasi mereka kan suka berlebihan." Tapi bisik-bisik langsung menyebar di antara pembeli. Katanya boneka itu suka bergerak sendiri. "Aku juga tadi kayak ngerasa diliatin." Jangan bercanda ah, serem." Burini hanya bisa tertawa kecil, tapi di balik tawanya hatinya bergetar. Ia pun melirik ke arah manekin. Tatapan kosong dari mata kaca itu seolah memang mengunci siapapun yang menatapnya.
Ada semacam kilau aneh di sana, kilau yang membuat bulu kuduk berdiri. Menjelang siang, rumor semakin beredar. Beberapa pembeli yang tadinya niat berbelanja malah memilih mundur setelah melihat boneka. Mereka berbisik sambil melangkah cepat meninggalkan kios. Ada juga yang hanya berani melirik dari jauh, lalu menggeleng pelan. Katanya boneka Burini hidup. Loh, masa sih? Tapi kemarin aku juga ngerasa aneh. Kayak ada yang ngawasin. Makanya aku males kesana lagi. Murah sih, tapi serem. Bisikan-bisikan itu menyebar di lorong pasar, menular dari satu telinga ke telinga lain. Burini yang mendengarnya pura-pura sibuk melipat baju, padahal dadanya berdebar kencang. Tidak, ini tidak boleh sampai jadi bahan gosip buruk. Kalau orang takut, siapa yang mau belanja di tokoku? Sore hari, seorang pedagang tetangga mendekati kios dengan senyum sinis. Wah, Burini, rame banget ya toko hari ini. Tapi hati-hati, katanya ada yang lihat bonekanya bisa jalan sendiri. Ia terkekeh pelan, jelas-jelas bermaksud menyindir. Burini menahan rasa panas di dadanya, lalu menjawab datar. Itu cuma omongan orang iri. Kalau boneka bisa jalan, pasti sudah lari dari tadi. Ia tertawa, tapi tawanya hambar, tidak meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Sepeninggal pedagang itu, Burini duduk sebentar di kursi kayu. Matanya sekali lagi terpaku pada boneka manekin. Mata kaca itu tetap diam, namun semakin lama ditatap, semakin terasa ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia menelan ludah, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Namun, setiap kali pembeli keluar masuk, Burini tak bisa mengabaikan ekspresi mereka. Ada yang memasuki kios dengan penuh semangat, tapi keluar dengan wajah tegang setelah melirik ke arah etalase. Ada pula yang hanya berdiri di depan pintu, lalu mundur setelah merasakan tatapan dingin dari boneka. Meski dagangan hari itu tetap laris, Burini tidak bisa menepis rasa resah yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, manekin itu bukan sekadar pajangan biasa. Ia ingat jelas syarat yang diberikan sang dukun. Boneka itu adalah bagian dari perjanjian. Dan kini, boneka itu mulai menunjukkan sisi lain. Sisi yang bisa saja membahayakan. Malamnya, ketika kios sudah ditutup, Burini masih duduk lama menatap manekin dari balik pintu kayu yang terkunci. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar menerangi sosoknya. Bayangannya jatuh panjang di lantai, dan untuk sesaat Burini merasa boneka itu benar-benar bergerak. Kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan dirinya yang sedang gelisah. Ia menutup mata erat-erat, mencoba mengusir bayangan itu. Namun, bisikan-bisikan rumor dari pasar siang tadi terus terngiang. Kalau orang-orang mulai takut, apa yang akan terjadi dengan tokoku? Untuk pertama kalinya sejak keajaiban itu datang, rasa bangga dalam hati Burini tergantikan oleh kegelisahan. Malam turun dengan tenang, tetapi di dalam rumah Burini tidak ada yang benar-benar damai. Lampu bohlam kuning temaram menggantung di ruang tengah, menerangi ruangan seadanya dengan cahaya redup. Angin berembus pelan dari celah jendela, membawa suara gesekan genteng yang membuat suasana semakin muram. Burini berbaring di kasurnya. Matanya terpejam, tubuhnya terasa letih setelah seharian menghadapi hiruk-pikuk pasar. Namun meski raganya lelah, pikirannya tidak pernah tenang. Bayangan manekin di depan tokonya terus menari-nari di kepala. Tatapan mata kaca itu, kosong namun menusuk, seakan ikut terbawa hingga ke ranjang tidurnya. Tidak butuh waktu lama sampai tidurnya ditarik ke dalam mimpi. Ia berada di dalam pasar yang sama, namun suasananya berbeda. Lorong-lorong tampak gelap, kios-kios tertutup, dan hanya suara langkahnya yang bergema. Bau anyir bercampur bau kemenyan menusuk hidungnya. Dari kejauhan, ia melihat kiosnya sendiri berdiri sendirian, lampu neon di dalamnya berkedip-kedip. Di depan kios itu, manekin berdiri. Gaun krem yang biasa dikenakan terlihat lusuh dan sobek. Namun, yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah kepala boneka itu, berputar pelan,
lalu berhenti menghadap Bu Rini. "Rini?" Suara serak terdengar, seakan keluar dari rongga dada kosong boneka itu. Bu Rini terperanjat, mulutnya kaku, namun kakinya melangkah mendekat tanpa bisa ia kendalikan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai pasar berubah menjadi lumpur. Sementara itu, manekin terus memanggil, lebih keras, lebih jelas. "Rini, kemari." Wajah boneka itu tiba-tiba retak. Dari celah retakan, sehelai rambut manusia menjulur keluar, panjang, basah, berlumuran darah. Rambut itu melata di lantai, bergerak seperti ular, mendekati kakinya. Bu Rini menjerit, mencoba berlari, tetapi tubuhnya tetap tertahan. Tangan manekin terangkat, sendi-sendinya berderak, lalu menunjuk ke arahnya. Lampu kios mati mendadak, hanya menyisakan suara napas berat dari arah boneka. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Saat menoleh, ia melihat barisan wajah-wajah pembeli di pasar, mata mereka kosong, lidah terjulur, dan dari mulut mereka keluar suara serempak. "Sesajenmu, sesajenmu." Bu Rini terbangun dengan teriakan meluncur dari tenggorokannya. Nafasnya tersengal-sengal, peluh dingin membasahi wajah dan leher. Matanya liar menatap sekeliling kamar. Lampu bohlam masih menyala, tirai masih bergoyang ditiup angin. Namun hatinya tak kunjung tenang. Ia meneguk air dari gelas di samping kasur, tapi tangannya gemetar sehingga air tumpah ke lantai. Jantungnya berdetak cepat, sulit dikendalikan. "Itu hanya mimpi, katanya pada diri sendiri, tapi rasa dingin di tengkuknya berkata lain. Malam-malam berikutnya mimpi buruk itu terus datang. Selalu ada manekin, selalu ada suara yang memanggil namanya. Kadang boneka itu menunduk perlahan, lalu menempelkan wajah retaknya ke telinga Bu Rini, berbisik dengan nada ancaman. Kadang ia melihat boneka itu duduk di ruang tengah rumahnya, menatapnya tanpa berkedip. Semakin sering mimpi itu datang, semakin sedikit waktu istirahat yang ia dapatkan. Kantung matanya menghitam, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemah. Pagi di pasar, pedagang tetangga mulai berkomentar. "Bu Rini kok kelihatan makin kurus, ya?" "Iya," matanya cekung begitu. "Jangan-jangan sakit?" Bu Rini hanya menjawab dengan senyum tipis, pura-pura kuat. Ia tetap berdiri di tokonya, melayani pembeli seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Namun dalam hati, ketakutan kian mencengkeram. Setiap kali matanya menatap manekin di depan toko, ia teringat mimpi-mimpi itu. Tatapan kosong boneka itu kini tampak semakin nyata, seolah memang sadar akan kehadirannya. Malam kembali datang. Bu Rini mencoba menyalakan radio agar ada suara yang menemaninya. Namun begitu matanya mulai terpejam, ia lagi-lagi terhisap ke dalam mimpi yang sama. Kali ini ia berada di rumahnya sendiri, gelap dan dingin. Dari sudut ruang tamu, manekin berdiri dengan posisi yang sama seperti di toko. Tapi di dadanya, lubang besar menganga, penuh rambut hitam yang berputar-putar seperti pusaran air. "Masuklah, Rini, ini rumahmu juga?" Suara itu memanggil, dan rambut dari lubang dada itu merambat ke arahnya, melilit kaki, pinggang, hingga lehernya. Nafasnya tercekik, dunia menjadi gelap. Ia kembali terbangun dengan teriakan. Kali ini tangannya memegangi leher, seolah masih ada sesuatu yang mencekik. Tenggorokannya sakit, matanya basah oleh air mata yang tak disadari jatuh. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar, tak berani memejamkan mata lagi. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat beristirahat. Tidur hanyalah pintu masuk ke dunia di mana manekin itu menunggunya. Dan perlahan, Bu Rini mulai merasa batas antara mimpi dan kenyataan semakin tipis. Pasar malam itu jauh berbeda dengan hiruk-pikuk siang hari. Lampu-lampu kios sebagian besar padam, menyisakan cahaya redup dari bohlam jalan yang bergantung di tiang kayu.
Angin berembus membawa aroma sisa ikan busuk dan sayuran layu yang tercecer di lantai. Lorong pasar tampak sunyi, hanya suara kucing liar yang sesekali mengais tumpukan sampah. Di tengah kesunyian itu, satu kios masih menyala, toko pakaian milik Bu Rini. Cahaya lampunya tidak terang, hanya samar, tetapi cukup mencolok di antara gelapnya lorong. Seorang pedagang tetangga bernama Pak Darto yang kebetulan rumahnya tak jauh dari pasar, merasa curiga. Sudah beberapa malam ini ia melihat kios Bu Rini masih menyala hingga larut, meski semua orang sudah pulang. Rasa penasaran membuatnya nekat mendekat. Ia berjalan pelan, menapak hati-hati agar sandal jepitnya tidak menimbulkan suara. Sesekali ia berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihat. Saat sampai di dekat kios, Pak Darto menahan napas. Dari celah pintu kayu yang setengah terbuka, ia melihat Bu Rini. Wanita itu berdiri di depan manekin dengan wajah serius, tangannya memegang sebuah wadah kecil berisi sesajen. Ada kemenyan yang mengepul, membuat ruangan dipenuhi asap tipis dan bau menyengat. Pak Darto membelalak. Ia melihat Bu Rini menaruh sesajen itu di kaki manekin, lalu mengeluarkan sesuatu yang lebih aneh. Segumpal rambut hitam yang ia ambil dari kantong kain kecil. Dengan gerakan hati-hati, rambut itu dimasukkan ke dalam rongga di punggung manekin. Ya Tuhan, gumamnya nyaris tak terdengar. Suasana menjadi semakin mencekam. Api kecil dari kemenyan berkerlap-kerlip, menimbulkan bayangan manekin yang tampak bergerak di dinding kios. Pak Darto memegangi dadanya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang gelap sedang dilakukan Bu Rini. Dari dalam kios, Bu Rini bergumam pelan. Suaranya lirih, seperti doa atau mantra yang sulit dipahami. Hanya potongan kata yang terdengar, "Jangan tinggalkan aku, tetaplah ramai, aku sudah menepati janji." Pak Darto mundur setapak, tapi kakinya menginjak kaleng kosong. Suara dentang kecil langsung menggema di lorong sepi itu. Bu Rini sontak menoleh. Matanya menajam ke arah pintu, wajahnya tegang. Ia melangkah cepat menghampiri, membuka pintu kayu dengan gerakan keras. Namun saat dilihatnya lorong, hanya ada angin malam dan kegelapan. Pak Darto sudah bersembunyi di balik gerobak bekas, menahan napas sekuat tenaga. Bu Rini memandang sekitar dengan curiga. Matanya menyipit, telinganya seolah berusaha menangkap bunyi terkecil. Setelah beberapa detik, ia kembali masuk, menutup pintu, lalu melanjutkan ritualnya. Pak Darto menunggu hingga ia yakin Bu Rini benar-benar sibuk, lalu dengan cepat meninggalkan pasar. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski malam itu cukup dingin. Ia tidak lagi berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, rumor langsung merebak. Entah bagaimana, cerita tentang Bu Rini yang melakukan ritual aneh di depan manekin menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ia menaruh sesajen tengah malam. Ada pula yang menambahkan bumbu. Boneka itu diberi makan darah ayam. Bahkan ada yang mengatakan Bu Rini pernah terlihat membawa kain kafan. Pantas saja tokonya selalu ramai. Ya ampun, jadi benar dia pakai ilmu hitam. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Jangan sampai terseret. Bisikan-bisikan itu beredar di setiap sudut pasar. Para pedagang mulai menatap Bu Rini dengan pandangan penuh curiga, sementara sebagian pembeli merasa takut untuk masuk ke tokonya. Meski masih ada yang tergoda dengan harga murah dan diskon besar, suasana tidak lagi sama. Bu Rini merasakan tatapan-tatapan itu. Ketika ia berjalan melewati lorong, orang-orang yang biasanya menyapanya kini justru menunduk atau berbisik-bisik di belakangnya. Ia pura-pura tidak peduli, tetapi dalam hati ia tahu, rahasianya mulai terendus. Malam berikutnya, saat ia kembali hendak melakukan ritual, ia merasa udara lebih berat dari biasanya. Kegelapan seolah menutupinya, namun juga memperjelas kesendirian yang ia rasakan. Setiap suara kecil di luar kios membuatnya gelisah. Apakah ada yang mengintip lagi? Pikirnya. Tapi apa boleh buat,
Ia terikat pada syarat itu. Ia tahu jika ia berhenti, keberuntungan bisa berubah menjadi kutukan. Maka, meski takut dan resah, Burini tetap menyalakan kemenyan, tetap menaruh rambut, tetap membisikkan janji-janji di depan manekin. Dan di luar kios yang remang, orang-orang yang lewat malam itu mengendus bau kemenyan terbawa angin. Mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam, tapi cukup bagi mereka untuk menegaskan gosip yang sudah beredar. Rahasia Burini perlahan terbongkar, dan pasar mulai memandangnya bukan lagi sebagai pedagang sukses, melainkan sebagai wanita yang menjual jiwa demi ramai pembeli. Rumah Burini kini jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Dulu, dindingnya kusam dan retak, catnya mengelupas, serta perabotnya sederhana. Kini rumah itu tampak lebih besar, cat temboknya baru, dan di ruang tamu terpasang sofa empuk berwarna coklat tua. Ada lemari kaca berisi koleksi pakaian mahal yang jarang dipakai. Namun di balik kemewahan itu, suasananya tidak pernah terasa nyaman. Lampu-lampu rumah selalu menyala temaram, udara di dalam ruangan terasa dingin meski jendela tertutup rapat. Di malam hari, keheningan rumah sering pecah oleh suara kayu berderit atau bisikan samar yang entah berasal dari mana. Burini duduk di ruang tengah. Di meja kayu di hadapannya tergeletak kantong kain kecil berisi rambut manusia. Tangannya gemetar saat meraba kantong itu. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru saja menangis. Kenapa harus seperti ini? Pikirnya. Sejak perjanjian dengan dukun itu, setiap bulan ia harus menaruh sesajen berupa rambut manusia di dalam manekin. Awalnya ia menganggap itu sekadar ritual, sesuatu yang bisa ia lakukan dengan enteng. Tapi semakin lama, semakin berat beban yang ia rasakan. Rambut itu bukan sekadar benda mati. Ada rasa bersalah, ada bayangan wajah-wajah orang yang rambutnya ia ambil dengan cara licik. Ia teringat beberapa hari lalu saat pergi ke salon kecil di kota sebelah. Dengan alasan membeli sisa potongan rambut untuk pupuk tanaman, ia membawa pulang satu kantong besar. Tidak ada yang curiga, namun Burini tahu dirinya sedang berbohong. Lebih dari itu, ia merasa seperti pencuri yang menyimpan bagian tubuh manusia untuk tujuan gelap. Setiap kali ia menaruh rambut itu ke dalam manekin, bayangan dalam mimpinya semakin nyata. Rambut basah, darah, dan suara-suara yang menuntut. Ia merasa sedang menyerahkan jiwa-jiwa orang lain demi kelangsungan tokonya. Malam itu ia menatap sekeliling rumah barunya. Perabotan mewah, hiasan dinding, bahkan televisi layar datar yang baru dibelinya. Semua tampak berkilau, tapi hatinya hampa. Untuk apa semua ini kalau aku tidak bisa tidur dengan tenang? Gumamnya lirih. Rasa bersalah itu semakin kuat. Ia membenci dirinya sendiri, membenci manekin itu, membenci suara-suara yang memanggil dalam mimpinya. Namun ia juga tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti. Kalau ia berhenti, ia takut semuanya akan hilang. Toko akan sepi, hutang-hutang akan kembali menumpuk, dan mungkin, sesuatu yang lebih buruk akan menimpanya. Tangannya meremas kepala, rambutnya sendiri kusut. Air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Kenapa jalannya harus begini? Dalam tangisan itu, ia teringat ucapan dukun pada malam pertama. Ingat, Rini. Selama kau menepati syarat, keberuntungan tidak akan meninggalkanmu. Tapi sekali kau lalai, kau yang akan ditinggalkan. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Ia merasa seperti tawanan. Satu sisi ingin bebas, sisi lain tahu ia terikat janji yang tak bisa diputuskan. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang. Tirai jendela bergoyang, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduknya meremang. Burini terdiam, merasa ada sesuatu mengawasi. Ia menoleh, dan di sudut ruang tamu ia seolah melihat siluet manekin berdiri kaku. Ia mengucek mata, berharap itu hanya bayangan. Saat melihat lagi, sudut ruangan kosong. Tapi jantungnya sudah terlanjur berdegup kencang. Cukup, teriaknya lirih pada dirinya sendiri.
seakan ingin memutus ketakutan. Tapi suaranya hampa, tidak ada yang menjawab. Malam itu Bu Rini menyalakan semua lampu rumah, bahkan televisi ia biarkan menyala hanya untuk menepis sunyi. Namun tetap saja ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, suara panggilan itu datang. "Rini, sesajenmu, jangan lupa." Ia menutup telinga dengan bantal, menangis terseduh. Tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Pada akhirnya, rasa bersalah itu tidak hanya menghantui pikirannya, tetapi juga tubuhnya. Bu Rini mulai kehilangan selera makan, matanya cekung, dan tubuhnya kurus. Rumahnya memang lebih mewah, tapi orang-orang yang berkunjung akan melihat jelas bahwa pemiliknya tidak bahagia. Malam demi malam, ia berperang dengan dirinya sendiri. Antara ingin menghentikan semua dan takut kehilangan segalanya. Rasa bersalah itu semakin menjerat, menggerogoti akalnya. Dan di ruang tengah rumah yang sunyi, kantong rambut di atas meja itu seperti simbol dari dosa yang tidak bisa ia lepaskan. Pasar malam itu lebih sepi dari biasanya. Padahal, biasanya meski menjelang tengah malam, masih ada pedagang yang membereskan dagangannya, suara tawar-menawar samar, atau bunyi motor yang lewat. Tetapi kali ini, udara terasa berat, jalanan pasar gelap, dan beberapa kios ditutup lebih cepat dari biasa. Semua itu berawal dari kabar yang beredar, ada yang melihat manekin di toko Bu Rini bergerak. "Demi Allah, aku lihat sendiri." Tangannya pelan-pelan turun, bisik seorang ibu pedagang sayur kepada tetangga kiosnya. Suaranya serak, bergetar oleh rasa takut. Padahal tokonya sudah tutup. Lampunya juga mati. Tapi aku jelas lihat dari celah pintu kaca. Orang-orang yang mendengar cerita itu langsung merinding. Rumor menyebar cepat, menjadi bahan bisik-bisik di antara para pedagang. Sebagian tidak percaya, menuduh itu hanya ilusi mata karena cahaya redup. Tapi sebagian lain mengangguk serius, karena mereka pun mengaku pernah mendengar sesuatu dari toko Bu Rini. "Aku juga sering dengar," sahut seorang bapak penjual rokok. "Malam-malam, waktu lewat depan tokonya, ada suara langkah. Bukannya suara tikus atau kucing. Ini langkah manusia, pelan, berat, kayak ada yang jalan mondar-mandir di dalam." Semakin lama, semakin banyak yang merasa pernah mengalami hal serupa. Ada yang mendengar bunyi kaca etalase diketuk dari dalam, ada yang melihat bayangan panjang berdiri di balik tirai toko. Sampai akhirnya, seorang remaja penjaga parkir bersumpah ia melihat kepala manekin itu menoleh sedikit ke arah jalan, padahal ia sedang lewat dengan motornya. Cerita itu membuat pasar semakin mencekam. Pedagang yang biasanya betah hingga larut malam kini memilih pulang lebih cepat. Beberapa bahkan menolak lewat depan toko Bu Rini sendirian. Anak-anak yang biasanya bermain kejar-kejaran di lorong pasar langsung diam setiap kali melewati toko itu. Toko Bu Rini kini bukan lagi sekadar tempat usaha. Ia telah menjadi pusat rasa takut, sebuah titik gelap di tengah keramaian pasar. Bu Rini sendiri tidak bisa tenang mendengar semua rumor itu. Setiap pagi saat ia membuka pintu tokonya, ia bisa merasakan tatapan orang-orang. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pedagang sukses, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan rahasia kelam. "Apa-apaan ini?" gumamnya pelan ketika mendengar seorang tetangga kios berbisik sambil melirik ke arah toko. Hatinya mulai dicekam rasa takut. Di malam hari, ketika ia menutup toko dan bersiap pulang, Bu Rini selalu bergegas, seolah ada sesuatu yang menguntit di belakang. Lampu neon di lorong pasar yang berkelip-kelip membuat bayangan manekin di etalase tampak bergerak. Sesekali, Bu Rini menahan napas karena yakin ia mendengar suara gesekan, seperti kain yang digerakkan tangan. Suatu malam, seorang pemuda nekat mencoba membuktikan kebenaran rumor itu. Ia bersembunyi di sudut pasar, menunggu hingga Bu Rini menutup toko dan pulang. Pasar benar-benar sepi, hanya lampu jalan yang redup menyinari sebagian lorong. Beberapa menit berlalu. Dari kejauhan, ia menatap toko itu. Sunyi, diam. Tapi kemudian,
Sesuatu membuat darahnya berdesir. Manekin di etalase itu bergerak. Mula-mula, kepalanya sedikit miring, seperti menoleh ke samping. Lalu tangannya bergeser, menempel pada kaca. Tidak ada suara, tapi gerakannya nyata. Pemuda itu terpaku, tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak kencang. Dan ketika manekin itu seolah menatap langsung ke arahnya, ia teriak ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan pasar. Keesokan harinya, ia bersumpah menceritakan kejadian itu pada semua orang. Wajahnya pucat, matanya masih penuh teror. Ceritanya menambah ketegangan, membuat pasar semakin sunyi saat malam tiba. Burini mendengar kisah itu dari bisik-bisik tetangga. Tubuhnya lemas, keringat dingin bercucuran. Ia tahu, sesuatu yang dulu hanya menghantui mimpinya kini mulai merembes ke dunia nyata. Malam berikutnya, ketika ia harus kembali menaruh sesajen di manekin, tangannya gemetar hebat. Keringat membasahi tengkuknya. Lampu neon toko yang berkedip-kedip membuat suasana semakin menyeramkan. Ia menunduk, berusaha tidak menatap wajah manekin itu. Tapi di sudut matanya, ia merasa kepala manekin bergerak sedikit mengikuti gerakannya. Tidak, itu cuma bayangan, bisiknya berulang kali, meyakinkan diri sendiri. Namun semakin ia berusaha menepis, semakin kuat rasa takut yang menyelimuti. Ia bahkan tak berani menutup toko terlalu lama setelah ritual. Ia akan langsung lari pulang, meninggalkan lampu toko menyala untuk menipu dirinya bahwa segalanya normal. Tapi jauh di dalam hatinya, Burini tahu sesuatu sudah berubah. Manekin itu tidak lagi benda mati. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang menuntut, yang perlahan memperlihatkan diri pada dunia luar. Dan pasar yang dulu ramai, kini setiap malam berubah menjadi tempat sunyi penuh bisikan, di mana semua orang menahan napas setiap melewati toko Burini. Malam itu, rumah Burini sunyi. Angin yang masuk melalui celah jendela membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Lampu di ruang tamu menyala temaram, menyisakan bayangan panjang di dinding. Di atas meja, bertumpuk catatan penjualan yang sebenarnya menggembirakan. Angka-angka keuntungan yang naik drastis, daftar hutang yang perlahan mulai berkurang, bahkan tabungan yang mulai terisi. Secara ekonomi, hidup Burini jauh lebih baik dibanding beberapa bulan lalu. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang hancur perlahan di dalam dirinya. Burini duduk diam di kursi, memeluk kedua lututnya. Matanya kosong menatap lantai. Ia bisa mendengar bunyi jarum jam berdetak, tapi di sela-sela keheningan, ada suara lain, seperti kain yang terseret, atau langkah pelan dari sudut rumah. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang berayun di dinding. Jantungnya berdegup kencang. Nafasnya berat. Ia tahu bahwa suara itu bukan hayalan semata. Sejak manekin itu dipajang di depan toko, Burini tidak pernah benar-benar merasa sendiri lagi. Bahkan saat ia sudah pulang, meninggalkan pasar, ia selalu merasa sepasang mata mengikutinya. Seolah manekin itu bisa menembus dinding, menembus jarak, dan menatapnya dari tempat yang tak terlihat. Malam-malamnya kini berubah menjadi penyiksaan. Tidurnya tidak pernah lelap. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah manekin itu muncul. Wajah kosong tanpa ekspresi, tapi penuh makna menyeramkan. Terkadang, dalam mimpi, manekin itu bergerak pelan mendekatinya, tangannya terulur seakan hendak meraih rambut Burini. Dan begitu ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di rumah, ia mulai melihat bayangan aneh. Saat berjalan di lorong menuju kamar mandi, ia pernah melihat kilasan sosok putih berdiri di ujung lorong. Sekejap kemudian, hilang begitu saja. Kadang, saat ia hendak masuk kamar, ia merasa ada orang lain duduk di kursi ruang tamu. Tapi begitu ia menyalakan lampu, kursi itu kosong. Ini tidak bisa terus begini, gumamnya pelan, suaranya serak. Ia mencoba menghibur diri dengan fakta bahwa hidupnya sekarang lebih mapan.
Utang hampir lunas, tetangganya mulai menghormati, dan tokonya selalu ramai. Tapi setiap kali ia mengingat syarat yang harus ia penuhi, sesajen, rambut manusia, dan tatapan manekin itu, rasa bersalah menghantam dadanya seperti batu besar. Beberapa kali ia menangis diam-diam di kamar. Tangisannya bukan karena kesulitan ekonomi lagi, melainkan karena jiwanya yang makin terkoyak. Ia merasa dirinya terjebak. Jika berhenti, ia takut kehilangan segalanya, bahkan mungkin nyawanya. Tapi jika terus melanjutkan, ia merasa makin dikuasai sesuatu yang bukan dirinya. Pada suatu malam yang dingin, Burini menyalakan lampu di semua ruangan rumahnya. Ia tidak tahan dengan kegelapan. Lampu kamar, ruang tamu, dapur, bahkan kamar mandi semua menyala. Namun tetap saja, ketakutan itu tidak hilang. Ketika ia duduk di tepi ranjang, matanya terpaku pada lemari di sudut kamar. Pintu lemari itu sedikit terbuka, menampakkan celah gelap di dalamnya. Burini menelan ludah, berusaha mengalihkan pandangan. Tapi ia tidak bisa. Ada sesuatu dalam celah itu yang membuatnya ingin terus menatap. Dan saat ia menutup mata sejenak, ia yakin melihat sepasang mata hitam menatap balik dari dalam lemari. Ia menjerit pelan, lalu buru-buru menutup pintu lemari rapat-rapat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar saat memutar kunci, meski ia tahu itu hanya akan menenangkan dirinya sesaat. Tekanan itu semakin tak tertahankan. Setiap hari, Burini harus berpura-pura kuat di depan pembeli, tersenyum saat melayani orang-orang yang kagum pada harga murah dan pakaian indah di tokonya. Tapi di balik senyum itu, ia merasa tubuhnya digerogoti rasa takut yang tak pernah reda. Ia mulai jarang makan. Berat badannya menurun. Wajahnya pucat dan matanya cekung, tapi orang-orang mengira itu karena sibuk mengurus toko yang laris. Hanya Burini yang tahu, tubuhnya sebenarnya perlahan runtuh oleh teror yang ia ciptakan sendiri. Suatu ketika, ia menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah. Tapi yang membuatnya tercekat adalah hal lain. Di pantulan cermin, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sebuah sosok tinggi, kaku, mirip manekin. Burini berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada, tetap menatapnya dari balik pantulan. Ia mundur panik, hampir terjatuh, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. "Aku tidak kuat lagi," isaknya lirih. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menyalakan televisi tanpa suara, berharap cahaya layar bisa mengusir bayangan-bayangan yang terus menghantuinya. Namun semakin ia bertahan, semakin jelas bahwa ia tidak bisa lari. Manekin itu sudah bukan sekadar benda di tokonya. Ia sudah menjadi bagian dari hidupnya, menempel di setiap sudut pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, Burini merasa ia benar-benar sendirian, meski rumahnya terang benderang dan penuh dengan barang-barang hasil jerih payahnya. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang mencekik, semakin kuat, semakin dalam, hingga membuatnya merasa napasnya perlahan terhenti. Hujan deras mengguyur pasar malam itu. Air menetes dari atap seng, menimbulkan bunyi berisik yang tak henti-henti, seperti ribuan jari mengetuk secara bersamaan. Jalanan becek, sebagian genangan air memantulkan cahaya lampu jalan yang remang. Toko-toko sudah tutup, termasuk toko pakaian Burini. Hari itu, Burini begitu kelelahan. Sejak pagi tokonya dipadati pembeli, bahkan lebih ramai dari biasanya. Ia nyaris tidak berhenti melayani orang, menghitung uang, menata kembali rak yang berantakan, hingga akhirnya tubuhnya benar-benar habis tenaga. Malam itu, setelah menutup pintu toko dan bergegas pulang di tengah derasnya hujan, ia hanya ingin rebah di kasur dan mengistirahatkan tubuh. Namun tanpa ia sadari, ada satu hal yang ia lewatkan. Sesajen bulanan yang seharusnya diletakkan di dalam manekin. Rumah Burini malam itu terasa dingin, kelembapan hujan merambat melalui dinding.
Ia masuk ke kamar dengan langkah gontai, langsung menjatuhkan tubuh ke atas ranjang tanpa sempat mengganti pakaian. Matanya terpejam cepat, napasnya berat, tubuhnya tenggelam dalam rasa lelah yang dalam. Dan saat itulah mimpi buruk itu datang. Dalam mimpinya, ia kembali berada di tokonya. Lampu toko menyala terang, tapi tidak ada pembeli, tidak ada suara, hanya keheningan yang menyesakkan. Di depan etalase, manekin itu berdiri kaku, seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mata kosong manekin itu tampak hidup. Bola matanya menghitam pekat, menatap lurus ke arah Burini. Burini mencoba mundur, tapi kakinya berat seolah menempel ke lantai. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar. "Kenapa? Kenapa menatapku begitu?" Suaranya lirih, hampir tercekik. Manekin itu bergerak. Tangannya yang biasanya kaku kini perlahan terulur, jari-jari panjangnya menekuk dengan suara berderak menyeramkan. Seakan sendi-sendinya baru pertama kali digerakkan. Ia menunjuk langsung ke arah Burini. Kegelapan tiba-tiba merayap dari sudut toko, menelan rak pakaian satu persatu hingga hanya tersisa manekin dan Burini di tengah ruangan kosong. Lalu, suara itu terdengar. Suara berat, berlapis, seolah berasal dari dalam rongga kosong. "Kau lupa?" Suara itu bergema, membuat telinga Burini berdenging. Ia menutup telinganya, tapi suara itu terus masuk, berulang-ulang, semakin keras. "Kau lupa, kau lupa, kau lupa." Manekin itu kini bergerak maju, langkahnya berat namun pasti, setiap hentakan menimbulkan bunyi gedebuk yang menggema di lantai kosong. Burini ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menjerit tanpa suara, mulutnya terbuka lebar, tapi tak ada satupun kata keluar. Saat manekin itu sudah begitu dekat, wajahnya menunduk, menatap Burini dari jarak yang sangat dekat, matanya menyala merah menyala. Tangannya menyentuh pundak Burini, dingin, kaku, namun begitu nyata. Dan tepat ketika manekin itu membuka mulutnya, mulut yang seharusnya tidak ada pada sebuah boneka pajangan, Burini terbangun dengan teriakan histeris. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, napasnya terengah-engah. Matanya liar menatap sekeliling kamar yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia merasa dadanya bisa pecah kapan saja. Ia segera meraih kalender di meja samping tempat tidur. Matanya membesar saat sadar. Hari itu tepat malam di mana sesajen seharusnya diberikan. Ia lupa. Kedua tangannya gemetar hebat, menggenggam kalender itu hingga kusut. "Astaga, aku lupa." Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara gemuruh yang membuat suasana rumah semakin mencekam. Burini merasa ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya, langkah berat yang menyeret, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Ia menahan napas, menatap pintu yang perlahan bergetar seakan ada yang berdiri di baliknya. "Tidak, tolong jangan," bisiknya sambil mundur ke sudut ranjang. Namun pintu itu tidak terbuka. Hanya hening yang kembali datang, hening yang jauh lebih menakutkan dari suara apapun. Burini menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar tanpa henti. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar mimpi buruk. Lupa sesajen berarti ia telah melanggar perjanjian. Dan manekin itu kini bukan hanya menghantuinya dalam mimpi, ia sudah benar-benar marah. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Burini. Setiap detik terasa seperti ancaman, setiap suara hujan seperti langkah yang mendekat, dan setiap bayangan di dinding seakan bisa hidup kapan saja. Di dalam hatinya, Burini tahu, ia telah membuka pintu bagi kengerian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, pasar yang biasanya riuh dengan teriakan pedagang dan pembeli terasa janggal. Beberapa kios sudah membuka lapaknya, aroma sayur segar dan gorengan mulai menguar, namun satu toko yang biasanya paling ramai justru masih tertutup rapat. Toko pakaian milik Burini. Beberapa orang berhenti di depan pintu kaca toko itu.
Lampu dalamnya padam, tirai separuh tertutup. Biasanya, sejak pukul 8 pagi, Bu Rini sudah sibuk menata pakaian dan menyambut pembeli dengan senyum. Tapi hari ini, jam hampir menunjukkan pukul 9, dan pintu toko masih terkunci. Kenapa Bu Rini belum buka? Biasanya paling rajin dia, gumam seorang ibu pembeli yang baru datang. Pedagang tetangga ikut menoleh, alis mereka berkerut. Seorang bapak penjual rokok mendekat, mengetuk pintu kaca. Bu Rini? Halo, Bu Rini? Panggilnya. Namun tidak ada jawaban. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang mungkin Bu Rini sakit, ada pula yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak semalam, mereka memang mendengar suara aneh dari dalam toko. Suara gesekan, langkah berat, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan bergerak di balik tirai. Coba kita lihat dari samping, kata seorang pedagang muda. Mereka berjalan ke sisi toko, mencoba mengintip lewat celah kecil jendela. Tapi yang terlihat hanya gelap dan siluet manekin yang berdiri di depan etalase, kaku, diam, namun tetap memberi rasa tidak nyaman. Ketika waktu semakin lewat, kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Akhirnya, beberapa pedagang sepakat memanggil ketua RT dan penjaga pasar. Dengan alat seadanya, mereka mencoba membuka paksa pintu toko yang terkunci dari dalam. Butuh waktu beberapa menit hingga kunci berhasil didobrak, menimbulkan suara keras yang menarik perhatian banyak orang. Begitu pintu terbuka, bau anyir bercampur pengap langsung menyeruak. Orang-orang menutup hidung, langkah mereka ragu saat masuk. Dan di sanalah mereka menemukannya. Bu Rini, tubuhnya duduk bersandar di kursi dekat meja kasir. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Wajahnya pucat membiru, kulitnya kaku seperti lilin. Tangannya kaku menempel di meja, jari-jarinya membentuk posisi aneh seakan sedang mencengkeram sesuatu. Tubuhnya benar-benar menyerupai manekin yang ia pajang di etalase. Beberapa orang langsung menjerit. Seorang ibu terhuyung mundur sambil menangis, sementara seorang bapak menutup mulutnya tak percaya. Ya Tuhan, ini, apa yang terjadi? Suara salah satu pedagang bergetar. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya tubuh Bu Rini yang membeku dengan wajah penuh ketakutan. Namun yang paling menyeramkan adalah manekin di depan etalase. Saat orang-orang masuk, mereka merasa manekin itu sedikit berubah posisi. Tangannya kini seolah menunjuk ke arah Bu Rini yang mati di kursi. Beberapa orang langsung mundur dengan wajah pucat, merasa bulu kuduk mereka berdiri. Seperti manekin itu yang membunuhnya, bisik seorang pemuda dengan suara nyaris tak terdengar. Kerumunan semakin membesar. Warga pasar berdatangan, sebagian hanya berani melihat dari luar. Suasana geger, orang-orang saling bersahutan, ada yang menyebut ini kutukan, ada pula yang langsung menuduh pesugihan. Pantas saja tokonya ramai terus, celetuk seorang ibu dengan suara gemetar. Dia pasti ada perjanjian gelap. Spekulasi liar makin membesar, tapi satu hal jelas. Bu Rini sudah tidak bernyawa, tubuhnya menjadi bukti nyata dari sesuatu yang jauh di luar logika. Petugas keamanan pasar akhirnya menutup toko itu, meminta orang-orang mundur. Tubuh Bu Rini kemudian dievakuasi dengan hati-hati, tapi tatapan kosongnya masih membekas di benak siapapun yang melihatnya. Hari itu, pasar yang biasanya dipenuhi riuh jual beli mendadak sunyi. Tidak ada lagi yang berani bercanda atau bersuara keras. Semua hanya bisa menatap toko Bu Rini yang kini ditutup dengan garis pembatas, dengan manekin yang masih berdiri di dalamnya, seakan sedang menunggu korban berikutnya. Kematian Bu Rini menjadi pembicaraan besar. Tidak hanya di pasar itu, tapi juga menyebar cepat ke kampung-kampung sekitar. Orang-orang membicarakan kisah tragis seorang wanita yang berusaha mencari jalan pintas menuju kesuksesan, namun berakhir menjadi korban dari perjanjian yang ia buat sendiri. Dan sejak hari itu, toko pakaian murah itu tidak pernah dibuka lagi. Sejak kematian Bu Rini yang tragis, toko pakaian itu tidak pernah lagi dibuka.
Gembok besar terpasang di pintu, tirai kusam menutup kaca etalase yang sebagian retak. Debu menempel di permukaan kaca, sementara cat dinding mulai mengelupas karena lembab. Dari kejauhan, toko itu tampak seperti bangunan mati, ditinggalkan begitu saja. Namun bagi warga pasar, toko tersebut bukan sekadar bangunan kosong. Ia telah menjadi simbol ketakutan. Setiap kali seseorang melewati depan toko, ada rasa tidak nyaman yang menjalar. Tidak jarang, pedagang menunduk atau mempercepat langkahnya saat harus lewat di sana, seolah takut menatap bayangan manekin di balik kaca. Karena meski toko sudah lama ditutup, manekin-manekin itu masih berdiri kaku di tempatnya, seperti sedang menunggu. Kadang aku lihat bayangannya bergerak, bisik seorang pedagang sayur suatu pagi. Aku yakin kepala manekin itu menoleh sedikit waktu aku lewat. Cerita-cerita semacam itu makin sering terdengar. Ada yang mengaku melihat bayangan samar di balik tirai lusuh. Ada pula yang mendengar suara ketukan pelan dari dalam toko saat malam tiba. Dan yang paling sering, suara langkah kaki berat di lantai toko yang kosong, terdengar jelas hingga ke kios-kios sebelah. Malam hari, pasar itu seakan punya kehidupan lain. Penjaga malam sering bercerita bahwa suara kain bergesekan terdengar dari dalam toko. Kadang-kadang, mereka mendengar suara kursi diseret. Tetapi ketika diperiksa dengan senter, tidak ada siapapun di dalam. Seperti ada orang yang berjualan di tengah malam, kata seorang penjaga dengan wajah pucat. Tapi bukan manusia. Kisah-kisah itu semakin memperkuat anggapan bahwa toko Burini menyimpan warisan kutukan. Orang-orang mulai meyakini bahwa perjanjian yang dulu dijalin Burini tidak berhenti meski pemiliknya telah mati. Manekin-manekin itu dianggap sebagai wujud roh yang menagih janji, dan kini mereka menghantui siapapun yang mendekat. Warga sekitar pun mulai memberi peringatan kepada anak-anak agar tidak bermain dekat toko itu. Beberapa kali ada anak kecil yang nekat mengetuk kaca, lalu pulang dengan demam tinggi sambil meracau tentang boneka besar yang ingin keluar. Sejak itu, toko tersebut benar-benar dihindari. Seiring waktu, legenda toko Burini menyebar lebih jauh dari sekadar pasar. Orang-orang dari kampung lain datang hanya untuk sekadar melihat, atau bahkan memuji keberanian dengan berdiri di depan etalase saat malam. Tetapi hampir selalu, mereka kembali dengan wajah pucat, mengaku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang melihat manekin bergeser posisi. Ada yang merasa seolah-olah sedang diawasi dari balik tirai. Bahkan ada pengunjung yang bersumpah melihat sosok Burini sendiri berdiri di belakang kaca, tubuhnya kaku, wajahnya kosong, sama seperti saat ditemukan tak bernyawa. Seiring cerita-cerita itu berkembang, toko tersebut tidak lagi disebut sebagai toko pakaian murah, melainkan toko manekin hidup. Nama itu menempel kuat, menjadi semacam penanda horor yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, tidak ada satupun yang berani membongkar atau merapikan isi toko. Semua manekin dibiarkan berdiri di dalam, berdebu namun tetap utuh. Orang-orang percaya, memindahkannya sama saja dengan membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Dan begitulah, setiap kali malam turun, toko itu menjadi pusat cerita mistis. Suara langkah, ketukan kaca, bayangan samar, semua terus berulang, seolah kutukan itu tidak pernah benar-benar berhenti bersama kematian Burini. Hingga kini, bila seseorang melewati pasar itu saat larut malam, mereka mungkin akan mendengar suara samar dari dalam toko, suara kursi diseret, langkah kaki pelan, atau kain yang bergesekan. Dan bila cukup berani menoleh ke kaca etalase, kadang terlihat sosok manekin yang posisinya tidak sama seperti sebelumnya, seolah sedang bergerak perlahan, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Toko itu tidak lagi sekadar bagian dari pasar. Ia telah berubah menjadi warisan kutukan, kisah yang terus dibisikkan dengan rasa takut, dan bukti bahwa keserakahan manusia dapat meninggalkan jejak mengerikan yang abadi. Dan setiap orang yang melewati depan toko itu tahu satu hal, meski pintunya terkunci rapat,
sesuatu di dalam sana tetap hidup. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.